Senopati negeri itu selalu mengganggu dan mengobrak-abrik kerajaanku dengan sombong. Kematiannya pasti melumpuhkan kekuatan Wirata. Sekarang juga kita serang dia, katanya, karena mendukung usul Sarman. Demikian, pertemuan itu menyetujui rencana penyerbuan ke negeri Wirata. Susarman menyerang Wirata dari selatan. Jadi prajurit negeri Wirata pasti akan dikerahkan ke selatan untuk menghadapi bala tentara Susarman. Kemudian jika bertempur di selatan semakin menghebat, Duryudana dan pasukan Kurawa akan melancarkan serangan tiba-tiba dari utara. Wilayah utara pasti kurang dijaga karena perhatian terpusat pada pasukan Wirata yang sedang bertempur di selatan. Demikian kesepakatan mereka. Demikianlah Susarman dan bala tentaranya menyerang negeri Wirata dari selatan. Mereka merampas ternak, ladang penduduk, para gembala dan petani lari tunggang langgang mencari perlindungan. Laporan disampaikan kepada Raja Wirata bahwa wilayah selatan kerajaan telah diduduki bala tentara Sarman. Wirata bingung karena Kicaka sudah mati. Jika Kicaka masih hidup, Susarman pasti tak berani menyerang negeri Wirata. Mengetahui situasi buruk itu, Kangka Sayasin yang sehari-hari melayani Wirata kepada raja, "Tuanku tak perlu khawatir. Walaupun aku ini pertapa atau Sayasin, sesungguhnya aku juga ahli pertempuran. Aku akan bertempur untuk tuanku. Aku akan mengendarai kereta bersenjata lengkap dan mengusir musuh-musuh tuanku. Sudilah tuanku memerintahkan." Walalala, justru juru masak istana Dharmagranti, si tukang kuda, dan Tranipala, si gembala sapi, untuk membantu menghadapi musuh. Kudengar mereka pernah menjadi ksatria perang. Kalau mereka bisa dikumpulkan dan disenjatai, musuh-musuh tuanku pasti akan hancur. Raja Wirata menyetujui Kangka dan memerintahkan orang-orang itu dipanggil dan dipersenjatai. Demikianlah Kangka, Walala, Dharmagranti, dan Pratipala, yang tiada lain adalah Yudhistira, Bima, Nakula, dan Sadewa, masuk ke barisan tentara negeri Wirata untuk bertempur menghadapi pasukan Susarman. Pertempuran hebat, tak terhindarkan korban berjatuhan di kedua pihak. Susarman mencari sarananya, yaitu Wirata. Ia mengepung kereta Wirata, memaksanya turun dan menangkapnya. Bala tentara negeri Wirata mundur kocar-kacir dan takut bertempur karena raja mereka ditawan musuh. Tetapi Kangka memerintahkan Walala untuk langsung menggempur Susarman, membebaskan Raja Wirata, dan mengumpulkan kembali bala tentaranya. Mendengar perintah itu, Walala segera bersiap hendak mencabut sebatang pohon besar untuk dijadikan senjata. Begitulah memang kebiasaan Bima jika bertempur. Tetapi Kangka melarangnya. "Jika berbuat demikian, ingat, kau jangan berteriak-teriak dalam pertempuran ini.
Penyamaranmu akan terbongkar jika orang mengenalimu dari kebiasaan-kebiasaanmu bertempur sebagai orang biasa, sebagai prajurit biasa yang naik kereta dan bersenjata panah dan tombak, patuh akan perintah kakaknya Walala naik kereta dan maju bertempur. Ia berhasil membebaskan Raja Wirata, menangkap Susarman dan menyatukan kembali pasukan Wirata. Pertempuran di daerah selatan memakan waktu berhari-hari, membuat penduduk ibu kota negeri Wirata prihatin. Begitu berita kemenangan sampai ibu kota, rakyat lega dan gembira. Mereka turun ke jalan bergembira dan menghias ibu kota seindah-indahnya. Ketika penduduk ibu kota negeri Wirata sedang sibuk mempersiapkan penyambutan untuk Raja Wirata yang kembali dari medan pertempuran di daerah selatan, datanglah berita bahwa dari utara mereka diserang oleh Duryudana dan pasukannya. Mereka menyerang, merampas harta benda ternak dan mengobrak-abrik beberapa desa di perbatasan. Akhir mereka menduduki wilayah kerajaan utara. Para gembala dan petani berlarian ke ibu kota melaporkan kepada Pangeran Utara, putra mahkota negeri Wirata, bahwa bala tentara Kurawa menyerbu dari utara. Mereka memohon, "Wahai Pangeran Utara, bala tentara Kurawa menyerbu dari utara, merampas sapi, kambing, dan harta benda kami, sementara Paduka Raja Wirata bertempur di selatan mengusir bala tentara Trigata. Kami tak punya tempat mengadu kecuali pangeran kami. Mohon lindungilah kami dan usirlah mereka. Pulihlah kedaulatan negeri Wirata demi kehormatan keluarga Tuanku." Mendengar itu, Pangeran Utara berkata dengan sombong di depan permaisuri dan putri-putri istana, "Kalau saja aku bisa mendapatkan seorang sais handal, aku akan usir semua musuh itu sendirian. Akan aku kembalikan semua ternak dan harta benda rakyat yang dirampas. Kalian harus tahu, aku ahli menggunakan senjata di dunia ini. Hanya Arjuna yang mungkin dapat menandingi aku. Utara, sayangnya aku tidak punya sais kereta." Waktu itu Sairandri sedang berada di kamar Ratu Sudesta. Mendengar Pangeran Utara berkata demikian, ia keluar menemui Utari dan berkata, "Tuanku Putri Utari, negeri kita ditimpa malapetaka besar. Jika saudaramu tidak bisa mendapatkan sais kereta, panggillah saja Brehanala, si guru tari. Aku dengar ia pernah menjadi pengemudi kereta di negeri Indraprasta dan pernah melayani Arjuna. Ia banyak belajar dari Arjuna tentang siasat perang dan pertarungan." Utari menemui saudaranya berkata, "Aku dengar dari Sairandri bahwa dulu Brehanala adalah sais kereta yang cekatan. Ia bahkan pernah menjadi sais kereta Arjuna di Indraprasta. Panggillah dia, majulah bersama dia, usir musuh kita. Kalau tidak, negeri Wirata akan punah." Pangeran Utara menyetujui usul Utari. Ia segera menyuruh orang memanggil Brehanala. Utari berkata kepada guru tari itu, "Pasukan Kurawa
memasuki wilayah negeri kita. Dari utara merampas kekayaan dan harta benda milik rakyatnya perbatasan. Kata Sairendra, engkau pernah menjadi sais kereta Arjuna. Pergilah bersama saudaraku untuk mengusir musuh. Utara akan melindungi dari hantaman-hantaman musuh. Brihanala berpura-pura lupa bagaimana caranya menggunakan senjata dan memegang kendali kuda. Tetapi ia berkata bahwa dirinya akan senang jika diizinkan ikut berperang. Sambil mengemudikan kereta, ia berkata kepada para wanita yang mengantar Pangeran Utara berangkat ke medan perang, putra mahkota pasti menang. Kami akan hancurkan musuh. Jubah mereka yang bersulam benang emas akan kami rampas dan kami mempersembahkan kepada kalian. Setelah berkata demikian, ia melecut kudanya dan melarikan kereta dengan kencang. Para wanita itu terheran-heran siapa sebenarnya guru tari yang menjadi sais kereta itu.